Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Wa qala fi ayatil ukhra afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sadaqallahul azim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan momen yang berbahagia ini, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan, waktu luang, dan nikmat keimanan. Sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa bermuajah ataupun mendengarkan kajian-kajian ataupun ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para ustadz, baik melalui media online maupun media yang nyata ataupun di masjid-masjid. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan yang besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau yang senantiasa mengikuti ajarannya, istiqomah di jalannya, istiqomah dalam rangka melaksanakan hadis-hadisnya ataupun perilaku yang tercantum di dalam hadisnya ataupun di dalam Al-Quran. Orang Islam mengamalkan secara istiqomah, maka nanti dia akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bulan Ramadan yang berbahagia ini, kita akan sedikit membahas tentang tadabbur Al-Quran. Seperti yang telah disebutkan ataupun yang telah dikutip pada ayat di atas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam satu suratnya, yakni surat An-Nisa, yang berbunyi, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sebelum kita masuk kepada tema tentang ayat tersebut, marilah kita bahas dulu apa itu tadabbur. Tadabbur secara bahasa adalah nazara fi awaqibihi, atau memikirkan akibatnya. Atau di dalam bahasa lain, tadabbur adalah tadabbaro ya tadabbaru tadabburan, yang artinya adalah memikirkan tentang sesuatu hal. Abu Hilal Al-Ashkari dalam Al-Furuq Al-Lughawiyah menyatakan bahwa perbedaan antara tafakkur dan tadabbur adalah objek yang diangankan ataupun yang dipikirkan. Tadabbur lebih kepada akibat dari sesuatu, sedangkan tafakkur lebih kepada petunjuk-petunjuk sesuatu. Sedangkan di dalam menurut Kamus Bahasa Indonesia, tadabbur artinya merenung dan dikaitkan dengan makna-makna ayat Al-Quran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya bahwa Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini melalui perantara malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memberikan petunjuk, hudal linnas, yakni memberikan petunjuk kepada manusia, bukan hanya untuk orang beriman, tetapi adalah untuk orang-orang yang sejatinya ada di muka bumi ini. Karena sejatinya bahwa Al-Quran diturunkan kepada manusia
bukan hanya kepada orang beriman. Artinya apa? Bahwa Al-Quran ini akan menjadi hikmah, akan menjadi pelajaran bagi setiap orang yang ingin mempelajarinya, yang ingin menggalinya. Bagaimana kita melihat banyak penelitian-penelitian di luar negeri sana yang masih terkait dengan Al-Quran. Contohnya bagaimana mumi ditemukan di Mesir, kemudian diteliti oleh profesor Prancis, sehingga menimbulkan hidayah, petunjuk kepadanya, dan akhirnya dia masuk Islam. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin tanamkan kepada kita sebagai seorang yang beriman. Orang kafir saja, orang yang tidak beriman aja, ketika dia menggali, dia akan mendapatkan hikmah. Dengan apa? Karena dia mau memikirkan sesuatu akibatnya. Artinya apa? Di dalam Al-Quran terdapat banyak panduan. Di dalam Al-Quran banyak terdapat petunjuk yang mengatakan bahwasanya ada yang halal dan haram. Maka yang halal maka kita harus kerjakan, maka yang haram maka harus kita tinggalkan. Begitulah tadabbur yang ingin disampaikan Al-Quran. Ketika kita melakukan suatu perbuatan, umpama minum minuman keras, melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan merasakan akibatnya. Ya, ini akibatnya apa? Kita akan menjadi orang yang berdosa. Walaupun di sisi lain Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rasa, memiliki kerahiman, memiliki keluasan ampunannya, tapi tetap sebagai orang beriman kita harus terus membersihkan diri kita. Kita harus terus memperbaiki diri kita agar kita menjadi orang iman yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Al-Quran banyak sekali memerintahkan kepada kita, yaitu bagaimana untuk melihat alam semesta ini. Agar apa? Agar kita mendapatkan ilmu, mendapatkan hidayah, mendapatkan banyak pelajaran. Ya dengan apa? Ya dengan tadabbur. Tadabbur melalui kisah-kisah dahulu, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah Luqman, kisah-kisah nabi-nabi yang lain. Semuanya dicantumkan di dalam Al-Quran agar kita mendapatkan ibrah dari apa yang kita baca. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Di lain kesempatan kita lanjutkan, yaitu mengenai tadabbur Al-Quran. Tapi intinya bahwasanya di bulan puasa ini, momen Ramadan, maka wajib bagi kita untuk mentadaburi Al-Quran lebih dalam, untuk membaca arti-artinya. Agar apa? Agar kita mendapatkan banyak pelajaran. Tentunya pelajaran tersebut sangat bermanfaat buat diri kita pribadi dan tentunya buat orang lain. Akhir kata dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang tepat ataupun kurang berkenan di hati pemerintah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.